bis nomor 2 ini ditabrak sama kol diesel yang mereka salip tadi cuy. Hai Tayo, hai Tayo. Hai cuy, ngomong-ngomong soal Tayo, cerita kali ini tuh ada hubungannya. Kalau gue bilang satu kata yaitu bis, apa yang ada dalam pikiran kalian? Pastinya study tour, holiday, healing lah, healing ya kan. Terus apa lagi? Seneng-seneng kan ya, jalan-jalan, nyanyi-nyanyi di dalam bis ya kan, dan hal-hal yang menyenangkan yang lainnya. Tapi cerita kali ini itu nggak ada seneng-senengnya sama sekali cuy, justru sedih dan menyayat hati. Ini gue nggak lebay ya, karena emang waktu gue riset materi ini sempet mewek gitu cuy. Aduh, kalian pernah dengar soal tragedi Python nggak? Iya, itu adalah tragedi kecelakaan bis pariwisata yang terjadi di Situbondo. Itu yang mau gue ceritain sekarang. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke ceritanya. Tragedi Python ini adalah tragedi kecelakaan bis terbesar di Indonesia dengan tujuan Jogja Bali yang terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2003 cuy. Jadi awalnya itu ada sebuah sekolah yang berencana mengadakan study tour, yaitu SMK Yapemda 1 Sleman ke Bali pakai 3 bis. Yang mana penumpangnya itu adalah siswa-siswi kelas 11 atau kelas 2 SMK ya cuy. Nah ternyata setelah disosialisasikan ke seluruh siswa kelas 11 itu banyak yang tertarik cuy. Jadi total siswa yang ikut waktu itu ada 150 siswa-siswi ya. Ya mungkin karena tujuannya kan ke Bali ya, menarik. Kalau tujuannya Empang belakang rumah lu ya nyengir doang, anyep banget. Nah, bisnya itu kan ada 3 ya. Setiap satu bis itu diisi 50 orang siswa-siswi, 2 orang guru pembimbing, dan 1 orang pemandu wisata. Panitia yang mengadakan study tour ini menyewa 3 bis dari AO Transport yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia cuy. Bahkan masih eksis sampai sekarang. Pernah denger kan pasti? AO Transport ini punya banyak armada dengan kualitas yang baik dan juga udah dilengkapi dengan AC, TV, dan juga toilet cuy. Tapi rata-rata bis pariwisata kayak gini itu belum dilengkapi dengan standar keamanan kayak alat pemecah kaca, tabung apar, atau alat pemadam kebakaran itu loh, yang portable. Nah, bis yang disewa pihak sekolah ini bermerek Mercedes-Benz keluaran tahun 1998 cuy. Ya hitungannya masih baru ya, baru 5 tahun kan umurnya. Kan ini kejadiannya di tahun 2003, inget tuh. Ya masih layak jalan lah ya, ditambah kenek dan juga sopir dari AO Transport ini adalah orang-orang pilihan yang emang udah berpengalaman dan profesional cuy. Oke, lanjut ya. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba cuy. Rombongan SMK Yapemda ini berangkat dari Jogja menuju Bali lewat pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Jadi bis yang berangkat ini kan ada 3 ya, bis 1, bis 2, bis 3. Nah selama di dalam perjalanan sebenarnya itu udah ada pertanda cuy. Karena bis yang nomor 3 ini nggak tahu kenapa selalu dapat masalah. Mulai dari pecah genteng, astaga kok pecah genteng sih? Pecah kaca maksudnya cuy. Dan kacanya yang sebelah mana itu gue nggak tahu, nggak dapat infonya ya. Yang jelas pokoknya pecah kaca yang bikin perjalanan mereka ini jadi terhambat. Karena kan harus benerin dulu ya kan. Nah setelah selesai mereka ini kan jalan lagi ya. Tapi baru jalan sebentar tiba-tiba bis nomor 3 itu dapat masalah lagi cuy. Yaitu sebelum nyampe di pelabuhan Ketapang ternyata atap bis nomor 3 ini nyangkut kabel listrik di pinggir jalan. Waduh, ya mau nggak mau mereka berhenti dulu kan buat ngakalin itu. Setelah selesai mereka jalan lagi nih dan nggak lama nyampe di pelabuhan dan kemudian mereka menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk dengan selamat. Singkat cerita mereka akhirnya nyampe ke Bali nih cuy. Terus nggak pakai lama mereka langsung mengunjungi tempat-tempat yang emang udah dijadwalkan. Mereka semua ini menjalani serangkaian study tour dengan baik. Mereka semua happy, enjoy, jalan-jalan, makan-makan, berenang, dan nggak lupa foto sama bule dong. Dan akhirnya di tanggal 8 Oktober 2003 selesai dah itu acaranya kan. Dan rombongan pun OTW ke Jogja lewat jalur yang sama, yaitu lewat Gilimanuk Ketapang. Nah di tengah perjalanan lagi-lagi bis nomor 3 itu dapat masalah cuy. Kacanya pecah lagi. Aduh, 2 kali berarti loh ini pecahnya ya. Terus mereka kan berhenti lagi ya buat benerin itu kacanya. Nah karena hal itu akhirnya sopir dan kenek pun sepakat buat tukeran posisi gitu loh. Jadi formasi awalnya kan bis 1, bis 2, bis 3. Tapi ini diubah cuy jadi bis 1, bis 3, bis 2. Jadi bis 3 itu di tengah, dijagain gitu loh. Jadi kalau misal nanti ada apa-apa bisa ketahuan. Nah, pas nyampe di pelabuhan Gilimanuk, sopir dan kenek bis 3 ini tukeran posisi cuy. Jadi yang nyopir gantian keneknya gitu loh. Singkat cerita, mereka semua bisa melewati Selat Bali dengan selamat. Awalnya semua itu baik-baik aja cuy, tapi perjalanan jadi menantang waktu mereka itu melewati tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyuglugur Situbondo cuy. Dan menurut kabar yang beredar, tanjakan itu emang bahaya dan rawan kecelakaan. Apalagi kalau malam itu gelap karena ini jauh dari pemukiman warga. Nah, pas di perjalanan di tanjakan ini, di depan bis itu ada kol diesel yang ngangkut buah. Nah, pas rombongan ini udah berjarak 3 km
dari PLTU Python, rombongan ini kan nyalip yaitu tadi cold diesel. Nah, bis 1 dan 3 itu aman cuy, bisa nyalip gitu ya, lancar. Nah, giliran pas bis yang nomor 2 selesai nyalip, itu tahu-tahu dari arah berlawanan ada kontainer besar yang nyalip juga cuy. Dan sopir kontainer ini kaget waktu mau balik ke jalurnya dia, tiba-tiba ada tumpukan pasir di sisi jalan itu. Jadi sebenarnya tumpukan pasirnya itu ada di pinggir, tapi agak melebar ke tengah gitu loh. Nah, sopir kontainer ini kaget kan dia, akhirnya dia itu banting setir ke kanan. Sedangkan di kanan ada siapa tadi? Ada bis nomor 2 yang baru aja selesai nyalip cold diesel, ya kan? Tabrakan lah mereka akhirnya. Sisi depan kontainer itu nabrak sisi depan bagian kanan dari bis cuy. Ada gambaran ya? Oke, lanjut lagi yuk. Nah, karena tabrakan itu, tangki bensin dari kontainer ini pecah cuy. Dan tiba-tiba muncul percikan api. Orang-orang di dalam bis mulai panik berlarian ke depan cuy. Tapi sayangnya pintu masuk bis itu rusak akibat ditabrak kontainer tadi cuy. Jadi nggak bisa dibuka. Nah, karena pintu depan nggak bisa dibuka, ya mereka balik lagi kan ya ke belakang. Karena melihat percikan api itu semakin besar. Tapi belum sempat mereka keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba dari arah belakang, bis nomor 2 ini ditabrak sama cold diesel yang mereka salip tadi cuy. Akibatnya pintu belakang bis ini sama ringseknya cuy, jadi nggak bisa dibuka juga. Makin panik lah orang-orang di dalamnya ya kan. Mereka kejebak di dalam bis, ditambah kobaran api yang semakin besar. Mereka berteriak meminta tolong dan berusaha mecahin kaca dengan alat seadanya, tapi ya gagal. Api semakin membesar sampai terjadi ledakan beberapa kali dari kontainer yang nabrak bis ini cuy. Nah, mendengar keributan itu, para warga itu pun langsung nyamperin ke lokasi dan berusaha memadamkan api dengan cara estafet ember cuy. Tapi ya gagal karena kan api semakin besar gitu loh. Sedangkan pemadam kebakaran itu ya belum nyampe karena ini kan jauh banget dari kota. Dari 56 orang, hanya 2 orang yang berhasil keluar dari bis ini, yaitu sang sopir Bapak Armando dan keneknya Pak Budi. Dengan cara memecahkan kaca depan bis itu cuy. Api yang tadinya hanya membakar di bagian depan dengan cepat merembet dan membakar seluruh bagian bis cuy. Kebakar abis cuy. Orang-orang di dalam bis itu menggedor-gedor kaca bis itu sambil berteriak meminta tolong. Ya tapi mau gimana lagi, karena kan warga udah berusaha menolong sebisa mereka ya kan. Mau nolongin juga mereka bingung gitu loh, gimana caranya. Karena api kan semakin membesar dan terjadi ledakan beberapa kali gitu loh. Karena ini kan membakar 3 kendaraan sekaligus cuy. Proses pemadaman dan evakuasi korban ini berlangsung sangat lama dan susah cuy. Karena kondisi korbannya itu udah tumpuk-tumpukan dan lengket gitu loh. Sebagian besar itu udah nggak bisa dikenali, bahkan udah gosong jadi abu cuy. Parah banget. Total korban 55 orang cuy. 51 orang siswa, 2 orang guru, 1 orang pemandu wisata, dan juga plus tadi ya itu keneknya Pak Budi itu pada akhirnya meninggal dunia dalam perjalanannya menuju rumah sakit cuy. Nah, bis nomor 1 dan nomor 3 yang udah jalan duluan itu ternyata nggak tahu cuy kalau bis nomor 2 ini kecelakaan. Tapi salah satu guru di bis nomor 3 itu sempat teleponan waktu kejadian sama bu guru yang ada di bis nomor 2 cuy. Dan sempat juga dengar teriakan minta tolong. Dan abis itu keputus aja. Nah, karena hal itu akhirnya Pak Guru ini nyusulin bis nomor 2 pakai ojek ya kan. Tapi waktu nyampe lokasi ternyata badan bis ini udah kebakar setengahnya cuy. Dan Pak Guru ini juga sempat shock dan hampir pingsan waktu itu, ya Allah. Ya karena kan nyaksiin secara langsung gitu ya, nggak kebayang gimana traumanya Pak Guru ini. Nah, karena kejadian ini, sopir dan juga kenek dari kontainer yang bernama Bapak Kosim dan Syafi'i itu langsung ditangkap dan diproses secara hukum cuy. Karena kejadian ini adalah termasuk salah satu kecelakaan bis terbesar di Indonesia, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu setiap transportasi umum itu wajib memiliki alat pemecah kaca dan juga alat pemadam kebakaran. Itu dia tadi cerita tentang tragedi Python yang menjadi salah satu kecelakaan terbesar di Indonesia cuy. Dan setelah kejadian ini, pastinya di Tanjakan Python itu banyak banget cerita-cerita mistisnya. Ini merinding cuy. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Next mau bahas apa lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya, bye.